Universitas Semarang berganti nama menjadi Universitas Diponegoro, yang dimana fakultas awalnya itu ada Fakultas Hukum, Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Kemudian 15 Oktober 1960, Undip ditetapkan oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri, dan kemudian terjadi penambahan fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Peternakan, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, terus lembaga penelitian dan lembaga pengabdian pada masyarakat. Next. Oke. Selanjutnya ialah peringkat Undip. Kenapa sih kami kemudian melakukan CGTS ini, Kampus Go to School ini, kemudian menawarkan bahwa Undip itu nggak main-main. Seringkali Undip tuh dipandang sebelah mata sebagai istilahnya universitas buangan lah, istilahnya kalau misalkan nggak keterima di UI, UGM, ITB itu pasti ke Undip gitu, dan lain-lainnya. Dan itu yang harus kita kritisi dan kita harus cermat juga dalam memilih Undip ini sendiri. Dan kita lihat bahwa Undip merupakan peringkat 3 dari 10 universitas terbaik di Indonesia menurut Unirank. Kemudian peringkat 50 dari 200 universitas terbaik di Asia menurut Unirank. Kemudian peringkat 4, 12 universitas terbaik di Indonesia menurut 4ICU. Di mana peringkatan ini tuh pasti ada indikator-indikatornya, ada bagaimana kualitas pendidikannya, bagaimana kualitas dosennya, dan lain sebagainya, dan riset-riset dan lain sebagainya. Dan pasti dalam penetapan peringkat ini, Undip juga merupakan istilahnya 5 besar lah di dalam kualitasnya, dan itu tidak bisa dianggap main-main oleh kita. Dan yang terakhir adalah peringkat 2 PIMNAS 2020. Nah, PIMNAS itu apa sih? PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, di mana ajang kompetisi karya kreatif mahasiswa, S1, diploma, dan lain sebagainya, yang diadakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti, istilahnya Dikti, sekarang gabung sama Kemendikbud kan. Nah, kemudian PKM ini tuh tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu pencerahan kreativitas dan inovasi, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Di mana tujuannya juga mempersiapkan diri menjadi mahasiswa-mahasiswa menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausaha, serta berjiwa mandiri dan arif. Nah, daripada peringkat 2 PIMNAS inilah tujuan kita jadi mahasiswa. Sebenarnya kita mau jadi mahasiswa tuh mau jadi mengejual universitas kita, UI lah, UGM lah, Undip, atau lain sebagainya, apakah menjadi mahasiswa yang berkualitas, yang berdasarkan pada riset dan pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Undip tidak bisa dianggap main-main, karena Undip merupakan peringkat 2 PIMNAS 2020, di mana hampir menjumbang 60 proposal program kreativitas mahasiswa yang dimana dinilai dengan sedemikian rupa oleh Dikti, Perguruan Tinggi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian itu jadi yang peringkat di Undip. Next, terima kasih. Nah, next ini Undip juga punya alumni yang nggak kalah keren lah sama PTN-PTN lain gitu. Jadi alumninya salah satunya itu ada pemilik PT Jarum itu Michael Hartono, ada Muhammad Nasir juga, Menristek dan Perguruan Tinggi, ada Susi Pujastuti juga, Menteri Kelautan dan Perikanan yang lalu ya. Terus ada juga Trinity, kalau kalian suka baca The Naked Traveler itu buku series tentang traveling gitu, dia authornya, penulisnya, Trinity juga alumni Undip. Ada Cahyo Kumolo juga, Mendagri. Ada Soekarwo juga, Dewan Pertimbangan Presiden, sama Sigit Pramono, mantan Presdir BI dan Dirut BNI, dan masih banyak lagi alumni-alumni keren dari Undip. Kalau nggak salah Dirut Garuda juga kalau nggak salah alumni Undip, terus Dirut Adikarya BUMN itu juga dari Undip, alumni Undip juga. Jadi banyaklah alumni Undipnya yang keren-keren gitu. Dan semoga kalian juga jadi alumni Undip yang keren juga lah, semoga. Lanjut. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung Undip ada di mana, Undip itu punya beberapa kampus ya. Jadi kalau kampus utamanya itu ada di Peleburan sama di Tembalang. Di Peleburan itu di kota Semarangnya, tapi itu khusus buat pasca sarjana S2, S3. Kalau misalnya S1-nya sekolah vokasi sama fakultas-fakultas lain tuh ada di Tembalang. Tembalang tuh kayak ada kecamatan sendiri lah di sebelah kota Semarangnya. Jadi kalau misalnya UI itu ada di Depok gitu kan. Depok tuh kayak sebelahnya Jakarta. Nah, di Undip tuh juga kayak gitu posisinya. Jadi di sebelah Semarang tuh ada kecamatan namanya Tembalang. Nah, di situ. Undip ada di situ. Dan juga ada gedung-gedung kampus lainnya juga. Ini gedung-gedung kampus ini namanya PSDKU ya, kayak PSDKU tuh artinya program studi di luar kampus utama.
Ada yang di Batang, ada yang di Jepara, bisa kita lihat, ada yang ya banyak lah di mana-mana. Jadi gitu. Next. Next-nya kita mau kasih gambaran nih kalau buat kalian yang masih bingung, mungkin bisa juga ngejelasin ke orang tuanya, misalkan kalian nggak boleh ngerantau atau kayak gimana. Ini kita kasih gambaran ke Undip tuh berapa lama dan kira-kira butuh uang berapa sih. Di sini kita kasih beberapa opsi kendaraan kayak misalkan kalian mau naik pesawat itu kurang lebih sekitar 50 menit aja dengan budget sekitar 400 sampai 900 ribu tergantung maskapai yang kalian pilih yang pasti. Terus di kereta juga ada kita kasih gambaran 3 kelas di sini, ada ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Dari ekonomi kira-kira sekitar 6,5 jam sampai 7 jam untuk sampai ke Semarang dengan harga paling murah itu 84 ribu. Terus kalau di bisnis sekitar 6 jam 40 menit dengan budget sekitar 230 sampai 300 ribu, dan untuk eksekutif itu yang paling cepat sekitar 5,5 jam sampai 6 jam dengan budget 250 sampai 350 ribu. Ini bisa kalian pilih tergantung misalkan kalian buru-buru atau enggak, atau mau fasilitas yang kayak gimana, itu bisa tinggal dipilih aja. Terus kalau mau naik bis itu sekitar 5 jam dengan budget sekitar 240 ribu, dan itu udah dapat makan. Kalau kalian mau sama keluarga kalian naik kendaraan pribadi juga sekitar 5 jam sampai 7 jam. Kayak gitu. Next. Ya, selanjutnya adalah ikon Universitas Diponegoro, yang dimana kita tahu ikon kita Undip itu adalah Pangeran Diponegoro. Makanya di sekitaran Undip pasti kalian akan menjumpai patung-patung Pangeran Diponegoro. Nah, patung ini tuh ada di 2 tempat. Yang pertama ada di Selamat Datang Universitas Diponegoro, itu di pertigaan Banyumanik. Ya, di situ ada lampu merah dan di situ kalian akan menjumpai patung Pangeran Diponegoro. Yang satunya lagi ada di dalam kampus, di mana itu di Gedung Widya Puraya. Itu tuh kayak depan perpustakaan besarnya Undip. Jadi kalian di situ bisa menjumpai patung Pangeran Diponegoro gitu. Next. Oke, untuk yang selanjutnya ada fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Ponorogo. Yang pertama itu ada Gedung Profesor Sudarto. Nah, di Gedung Profesor Sudarto ini itu biasanya tuh difungsikan untuk auditorium. Itu kalau misalnya kalian mau registrasi ulang mahasiswa baru, bisa di situ. Biasanya di situ seminar, workshop, pengumuman guru besar tuh di situ untuk acara-acara besar di Undip. Terus yang selanjutnya itu ada Gedung Widya Puraya. Nah, di Gedung Widya Puraya ini yang biasanya mahasiswa kunjungin tuh perpustakaannya. Soalnya perpustakaannya tuh di dekat sekitar situ, dan itu cukup lengkap sih kalau misalnya untuk pelajaran-pelajaran. Daripada kalian beli, mending ke perpustakaan minjem gitu. Dan nggak ribet untuk peminjamannya. Terus untuk selanjutnya tuh ada RSND. RSND itu seperti rumah sakit pada umumnya. Cuman bedanya nih ada di dekat Fakultas Kedokteran. Terus selanjutnya itu ada Stadion Kampus Undip. Di stadion itu biasanya kalau kalian ada pelajaran olahraga tuh, di situ tuh biasanya stadion. Ada lapangannya, ada beberapa lapangan, kayak lapangan futsal, lapangan basket, stadionnya yang buat lapangan bola gitu, bisa buat jogging juga. Biasanya di situ kalau lagi pelajaran olahraga. Terus selanjutnya itu ada lab terpadu dan ICT Undip. Ini tuh biasanya yang pakai sih seringnya bukan mahasiswa sih, mahasiswa jarang pakai di situ. Tapi biasanya tuh kalau PKM pernah di situ ada seminar PKM gitu. Terus selanjutnya Rusunawa. Rusunawa ini adanya letaknya di luar Undip nih, dekat lapangan stadion tadi, stadion kampus Undip tuh di luar juga. Rusunawa ini untuk kayak asrama gitu untuk mahasiswa. Jadi bisa di situ kalau mau kalian nggak mau ngekos, nggak mau ngontrak, bisa pakai Rusunawa. Terus selanjutnya ada masjid. Masjid ya masjid pada umumnya seperti biasa kita panggilnya masjid kampus atau maskam. Ada training center, dan yang terakhir itu ada jembatan Sikatak. Nah, jembatan ini baru nih diadain, baru jadi tahun ini. Itu menghubungkan antara Undip yang
Undip bagian belakangnya menghubungkan antara Undip dan keluar deh, biar lebih mudah. Terus kalau kalian mau lihat lebih lanjutnya, di sini ada QR code, silahkan difoto dan di-scan. Oke, next. Nah, biaya hidup di Undip itu sangat ini loh, kayak sangat murah dan sangat bahagia. Nih, yang pertama kita bahas kos-kosan. Kos-kosan itu kalau misalnya eh, kalau kamar mandi luar itu harganya tuh sekitaran dari 400.000 sampai 650.000. Dan biasanya tuh kamar kosan tuh udah bagus, udah nyaman gitu, udah enak deh. Itu kalau kamar mandi dalam non AC 650.000 sampai 900.000. Nah, tapi kalau ini pakai AC nih, udah kamar mandi dalam pakai AC kan nyaman banget tuh. Harganya itu sekitar 800 sampai 2 juta rupiah. Nah, jarak antara kos dan kampus itu kalau misalnya semakin dekat, biasanya itu harga kosannya itu lebih mahal. Jadi, dan biasanya kalau makin jauh sama kampus, harga kosannya itu jadi lebih murah. Jadi itu kayak, pokoknya ini murah dan enak banget deh. Terus lingkungannya juga enak-enak dan deket banget sama makanan enak juga. Dan makanannya itu juga murah lagi. Nah, terus kalau misalnya gak usah pusingin tentang makanan deh, di Semarang tuh kayak murah-murah. Kayak kalau misalnya kita mau makan di warung biasa itu kayak 12.000 itu udah kenyang banget, dan nasi porsi kuli gitu kan. Terus kalau misalnya makanan lain itu 15.000 sampai 30.000. Nah, burjo itu apa? Bubur kacang hijau itu kayak warkop gitu kalau misalnya di Jakarta. Nah, itu tuh makanan tuh sekitar 10 sampai 15.000, minumannya 5.000. Nah, di burjo ini tuh biasanya ada yang paling terkenal, namanya tuh nasi ayam Bali. Nasi ayam pakai sambal matah dan itu enak banget. Dan itu tuh ada di Burjo Motekar nomor 11 kalau nggak salah, seingatku. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ini nih, mau update feed Instagram atau mau gimana sambil nugas, itu di coffee shop itu sekitar 20 sampai 40.000 makanannya. Terus kalau memang 15 sampai 30.000, dan itu dapat pemandangan dan tempatan PW. Udah, selanjutnya. Yulia, silakan, persilakan. Oke, baik. Suaraku udah kedengeran? Sudah. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum Undip adalah salah satu fakultas tertua di Undip, terkenal dengan slogan Kampus Progresif 4 Pilar. Nah, kalau bisa kalian lihat, nah itu emang di depan gedung itu emang ada pilar, ada 4 gitu. Nah, lalu Fakultas Hukum Undip itu membuka program S1, S2, dan S3. Nah, S1-nya ini udah membuka program IUP juga, atau International Undergraduate Program. Nah, kalau di hukum sendiri itu, ini tuh stigma orang tuh kadang mikirnya, oh fakultas hukum pasti ngajarinnya cuma hafal pasal doang. Enggak, teman-teman. Jadi, tidak hanya menghafal pasal, melainkan juga lebih menekankan kepada penalaran kasus-kasus di dunia nyata. Nah, untuk program studi S1-nya sendiri itu sudah terakreditasi A. Ya, baik, bisa dilanjutkan. Yusa kan? Silakan Naila atau Alicia, dipersilakan. Oke, di sini aku mau jelasin tentang administrasi publik. Jadi, sama untuk di administrasi publik juga menyediakan jenjang S1, S2, dan S3. Lalu stigma orang juga pasti mikirnya kalau administrasi itu kan pasti ngurusin berkas, kertas-kertas, surat-surat. Jadi tuh aku mau ngelurusin aja. Kalau administrasi itu nggak sesempit itu loh gitu. Kita tuh belajar tentang birokrasi, tentang kebijakan publik, tentang hubungan pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi nggak sesempit itu. Terus profil lulusannya juga luas banget. Ada yang jadi pegiat sosial, ada yang menjadi birokrat, administrator, manajemen publik, dan analisis kebijakan. Next, untuk administrasi bisnis. Kalau administrasi bisnis, mempelajari tentang marketing, akuntansi, keuangan, manajemen, dan sumber daya manusia, dan operasi serta entrepreneurship.
Terus profil lulusannya juga sebagai pelaku bisnis, konsultan bisnis, peneliti, dan pendidik. Next, bisa dilanjutin. Ilmu pemerintahan, Rani. Sebelumnya, mau ngejelasin dulu nih Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penjelasannya itu adalah FISIP itu terkenal sama namanya kampus oren karena gedungnya warnanya oren. Terus FISIP juga membuka berbagai jalur masuk mahasiswa dari SNMPTN, SBM, jalur mandiri, dan IUP atau International Undergraduate Program. Nah, IUP ini programnya untuk hampir seluruh prodi di FISIP itu ada IUP-nya atau program internasionalnya. Terus habis itu FISIP itu terbentuk tuh pada tahun 1983, dan FISIP itu juga banyak organisasi mahasiswanya yang lumayan terkenal, terutama di HMDIP atau Himpunan Mahasiswa BMPC, terus seperti Senat FISIP dan segala macam. Terus aku mau jelasin tentang ilmu pemerintahan. Di sini yang ilmu pemerintahan itu ada aku sama Kak Osa. Terus ilmu pemerintahan itu hampir kalau bisa dibilang semacam ilmu politik juga dipelajarin di ilmu pemerintahan ini, tapi lebih konsentrasinya ke bagaimana kita menjadi seorang pemerintahan itu sendiri. Jadi nggak fokus ilmu politiknya aja, untuk garis besarnya kayak gitu. Maaf, untuk Kak Mikdad bisa jelasin tentang hubungan internasional? Halo, Kak Mikdad? Ada nggak orang? Halo. Ya, Kak, minta tolong dijelasin di bagian hubungan internasional secara garis besar. Oke, Jurusannya maaf kayak apa? tadi agak-agak lemot bentar ya. Oke, Ya, jadi Kak, nggak hubungan apa-apa. internasional itu kayak, ya mungkin kalian semua udah tahu lah, mungkin hubungan internasional itu intinya kayak lebih memahami gimana hubungan antara satu negara dengan negara lain, terus politik internasional itu gimana, terus kebijakan luar negeri antara, ya pasti karena kita kuliah di Indonesia, kebijakan luar negeri yang ada di Indonesia dengan negara lain tuh kita pelajarin gitu gimana. Bakal ada kayak ilmu buat diplomasi juga pasti kan, kalau misalnya kalian yang mau masuk hubungan internasional pasti kan tujuan utamanya buat jadi diplomat gitu. Terus buat kalian yang suka traveling pasti cocok lah hubungan internasional, soalnya pasti kalau nanti udah jadi diplomat atau jadi staf kedutaan besar atau jadi staf di konsulat atau jadi kerja di Kemenlu pasti banyak di-assign buat tugas-tugas di luar negeri gitu. Kurang lebih itu sih hubungan internasional. Intinya ya karena nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pasti yang utamanya dipelajarin tuh lebih ilmu sosial dan ilmu politik ya, tapi kalau misalnya di HI itu lebih banyak ilmu politiknya sih. Kebijakan politik dalam negeri juga kita pelajarin, dan kebijakan politik luar negeri pasti juga kita pelajarin. Gitu. Terima kasih Kak Mikdad. Untuk Alicia, dipersilakan yang ilmu komunikasi bisa diperjelaskan. Jelaskan. Alicia, Baik, suaraku terdengar nggak ya? kedengeran? Oke, jadi ilmu komunikasi, ya namanya ilmu komunikasi, ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Nah, kalau di ilmu komunikasi ini tuh, pasti skill yang paling ditonjolin tuh kecakapan komunikasi, yaitu bisa membantu kita menjelaskan pesan secara sederhana kepada lawan bicara agar dapat mudah dimengerti. Nah, kalau di ilmu komunikasi FISIP Undip sendiri, ada 2 konsentrasi atau peminatan. Yang pertama itu jurnalistik, di bidang jurnalis, dan ada juga tentang content creator. Terus yang kedua itu peminatan komunikasi strategis. Ini lebih ke kayak komunikasi pemasaran, periklanan, hubungan masyarakat, atau public relation. Begitu sih, Rani. Ya, terima kasih Alicia. Bisa di next aja, Kak Raffi. Oke, next-nya FEB. Di FEB Undip ini ada 4 jurusan, ada manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi studi pembangunan atau ISP, dan ekonomi Islam. Untuk gambaran besarnya, manajemen itu adalah jurusan yang
mempelajari tentang gimana cara kita mengorganisir sebuah organisasi atau perusahaan, dan gimana caranya kita memberdayakan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, biar semua orang di sana tuh bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu. Di manajemen ini juga udah terakreditasi A. Untuk akuntansi, terkhususnya sih belajar tentang pembukuan, financial planning, terus auditing. Itu sih penting banget, auditing yang salah satu hal yang emang dicari banget di perusahaan. Gambaran besarnya kayak gitu, dan di FEB ini, dan akuntansi ini juga udah terakreditasi A. Next ada ISP. ISP ini belajar tentang permasalahan ekonomi mikro, ekonomi makro, yang kalau manajemen sama akuntansi ini kan lingkupnya cuma perusahaan. Kalau ISP ini lebih luas, bisa ke nasional atau bahkan internasional. Jadi dia juga belajar tentang ekonomi internasional kayak gitu. Belajar, mungkin kalau yang anak IPS juga tahu lah, kalau ekonomi mikro sama makro tuh belajar tentang apa aja, kurva-kurva kayak gitu, itu ada di ISP. Terus kalau ekonomi Islam ini sebenarnya gambaran besarnya hampir mirip sama ISP, cuman dia menggunakan sudut pandang Islam dari setiap kebijakannya kayak gitu. Nanti juga ada matkul-matkul kayak matkul bahasa Arab kayak gitu-gitu, nanti ada di ekonomi Islam ini gitu. Terus di sini juga ada jalur internasional yang IUP untuk jurusan manajemen dan akuntansi. Next. Nah, selanjutnya itu ada Fakultas Kedokteran. Jadi, Fakultas Kedokteran Undip ini bertujuan mengembangkan potensi sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, ahli gizi, dokter gigi, dan apoteker, dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, FK Undip ini ada, yang S1 ini ada 5 program studi. Yang pertama ada farmasi dengan akreditasi C, terus gizi dengan akreditasi A, keperawatan akreditasi A, kedokteran A, dan kedokteran gigi juga A. Nah, kalau misalnya ilmu gizi ini, dia tuh mempelajari tentang pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, terus belajar tentang diet juga, terus ada pola makan sehat juga. Nah, kalau misalnya yang kedokteran umum, Margaret mungkin mau nambahin. Oke, baik Kak. Jadi kalau untuk kedokteran umum itu mempelajari tentang anatomi, fisiologi, dan histologi dari suatu struktur hidup manusia. Kita biasanya belajar anatomi dengan menggunakan kadaver, atau kadaver itu mayat yang digunakan untuk praktikum, dan juga kita juga mempelajari sistem imunitas tubuh dan berbagai macam hal. Yang dipelajari di sini tidak hanya biologi saja, tapi kita juga belajar kimia dan fisika dalam ilmu kedokteran. Nah, kalau itu kan tadi program S1-nya. Nah, kalau S2-nya ini ada dokter spesialis, terus ada biomedik juga. Nah, kalau misalnya yang buat program pendidikan dokter spesialis, di sini ada gizi klinik, ilmu anestesi, bedah, kedokteran forensik, kesehatan anak, patologi anatomi, patologi klinik, penyakit dalam, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kulit dan kelamin, penyakit mata, penyakit syaraf, penyakit THT, mikrobiologi klinik, psikiatri, radiologi, dan rehabilitasi medik. Nah, kalau misalnya buat program profesinya itu ada profesi dokter sama nurse. Nah, kalau buat fasilitas FK Undip, di sini ada IT, perpustakaan, lab komputer, lab medik dasar, lab keterampilan klinik, lab hewan coba, lab penelitian, dan badan konseling mahasiswa. Selanjutnya, Undip sendiri, FK Undip memiliki 2 rumah sakit. Rumah sakit untuk yang rumah sakit umum daerah Dr. Karyadi, itu yang ada di Semarang bawah, biasanya tapi untuk digunakan bagi mahasiswa yang S2 maupun mahasiswa yang spesialis. Untuk S1 sendiri menggunakan RSKMD. Selanjutnya, ada fasilitas pertukaran pelajar dengan Fakultas Kedokteran Luar Negeri. Biasanya kita bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Belanda, Jepang, Prancis. Untuk kedokteran sendiri memiliki tempat riset untuk mahasiswa-mahasiswa Prancis yang boleh datang untuk melakukan riset dengan ditemani oleh
para dokter-dokter profesional dari Undip. Selanjutnya kita memiliki fasilitas seminar. Kalau untuk kedokteran memiliki seminar yang diberikan gratis bagi mahasiswa, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa koas, namun terbuka juga untuk mahasiswa S1, yaitu dari universitas-universitas luar negeri, contohnya ada Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas Jepang, maupun dari dalam negeri ada UGM. Selanjutnya ada fasilitas olahraga. Untuk organisasi dan himpunan, di FK itu sendiri memiliki ada banyak organisasi. Yang pertama ada Badan Eksekutif Mahasiswa FK Undip atau BEM FK Undip. Dan masing-masing prodi memiliki himpunannya, yaitu Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum atau HIMAKU, Himpunan Mahasiswa Farmasi, HIMAFASI untuk farmasi, HIMKA untuk perawatan, HIMKAGI untuk kedokteran gigi, HMIG untuk ilmu gizi, Tim Bantuan Medis FK Undip atau TBM FK Undip, Lembaga Pers Mahasiswa Impuls atau LPM Impuls FK Undip. Jadi ini yang mengurus bagian mengenai jurnalistik.